Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Bapak Adam Mulawar Mantugio, SHLLM, atau yang mewakili Bapak Jiviawan Gana Putra, Pelaksana Fungsi Ekonomi. Recording in progress. Yang saya hormati para narasumber, yang pertama Ibu Dubes Hajah Safira Mahrusah MA, beliau juga sebagai Dewan Pakar MES Pusat. Ibu Ani Dewi Romli Bisma, Direktur Asa Group. Bapak Lee, Manajer Marketing PT Indofood Pakistan. Ibu Dika Wangsari, selaku Digital Marketing Expert plus YouTuber terkenal. Dan Kak Dea Aulia, influencer dan entrepreneur yang saat ini masih menetap di Turki ya, yang merupakan juga alumni dari IAIY Islamabad. Yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar KBRI Islamabad, para WNI dan diaspora Indonesia di Pakistan, juga beberapa partisipan dari Indonesia dan Timur Tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam acara Indonesian Muslim Youthpreneur Forum 2023 hari ini. Acara ini merupakan kegiatan di penghujung tahun PWK atau Pengurus Wilayah Khusus MES Pakistan, tentu dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad dan Pengurus Pusat MES Masyarakat Ekonomi Syariah. Alasan yang mendasari pelaksanaan acara ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa diaspora Indonesia itu mampu berperan dalam mempromosikan dan menjadi agen pemasaran produk Indonesia, serta menjadi opportunity seeker dan sekaligus market intelligence mengenai produk yang kiranya cocok untuk dipasarkan di negara setempat di mana mereka tinggal. Data Indonesia Diaspora Network ini perlu saya sampaikan, dan UNESCO Institute of Statistics, jumlah diaspora Indonesia itu di luar negeri mencapai 8 juta, di mana 53.000 orang lebih atau 53.604 orang itu diantaranya masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, jumlah tersebut merupakan potensi yang dapat kita optimalkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan pembukaan lapangan kerja baru melalui wirausaha, sehingga dari sini bisa berdampak pada peningkatan transaksi ekspor produk Indonesia, termasuk juga produk halal. Perlu kami sampaikan bahwa PWK MES dinilai ya oleh MES Pusat sebagai salah satu MES dunia yang aktif memerankan sebagai pencari peluang pasar bagi produk Indonesia di luar negeri, karena PWK MES telah melakukan kegiatan riset potensi pasar produk rempah Nusantara di Pakistan, bekerja sama dengan dan atas sponsor Kedutaan Republik Indonesia di Pakistan pada tahun 2022 lalu. Nah, laporan hasil riset ini telah disampaikan kepada Ketua Umum PPMES Bapak Haji Erick Thohir dan juga kepada Kadin Indonesia. Guna melengkapi upaya atau katakan ikhtiar ekonomi tersebut, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian hadir dalam acara ini tidak lain adalah untuk membangun konektivitas UMKM diaspora Indonesia di Pakistan, sehingga mudah-mudahan akan terbangun pertukaran ide, kolaborasi, motivasi, dan juga sekaligus inspirasi dalam mengembangkan pertumbuhan bisnis di Pakistan, khususnya di era digital saat ini. Kami berharap dengan inspirasi kewirausahaan yang kita dapat pada siang atau sore hari ini waktu Indonesia, dapat meningkatkan minat dan keterampilan berwirausaha kita, para mahasiswa dan diaspora Indonesia di Pakistan, sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan ekspor produk Indonesia termasuk produk halalnya di kancah internasional. Insya Allah saya juga optimis, mudah-mudahan dalam kurang dari 3 tahun ke depan, mudah-mudahan akan banyak restoran Indonesia berkelas atau perusahaan milik diaspora Indonesia
baik di bidang produk maupun jasa yang berdiri dan beroperasi di Pakistan. Amin. Demikian sambutan saya. Selamat berdiskusi dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terakhir, izinkan saya seperti biasa akan menutup dengan sebuah pantun. Ibu kota sekarang masih Jakarta, kota pahlawan tetap Surabaya. Kalau banyak yang jadi pengusaha, maka negara akan berdaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan diaspora yang ada di Australia itu hampir apple to apple ya. Jadi jumlahnya cukup banyak. Jadi saya cukup berbangga untuk itu. Kemudian yang kedua, saya juga senang mendengar apa yang diinformasikan oleh Ketua MES Mas Mulat, bahwa salah satu kesuksesan MES Pakistan itu adalah dengan kemampuannya melakukan riset gitu ya. Mungkin riset pasar bekerja sama dengan KBRI. Memang kalau di KBRI ini ada kegiatan yang namanya market intelligence. Market intelligence ini dilakukan oleh KBRI untuk menggali informasi yang berkaitan dengan animo masyarakat sekitar di daerah akreditasi ini tentang animo yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Misalnya dalam bentuk apa sih masyarakat ini tertarik, masyarakat yang ada di negara akreditasi itu tertarik dengan produk-produk Indonesia, apa di sektor pariwisatanya atau mungkin soal produk-produk produk-produk UMKM-nya, kulinernya dan sebagainya. Nah, dengan melakukan market intelligence ini, kemudian itu akan diinformasikan ke Jakarta. Di Jakarta nanti akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan atau kementerian-kementerian terkait untuk melakukan upaya-upaya supaya terjadi sebuah kerjasama. Jadi saya kira saya juga appreciate kepada MES karena dalam hal ini juga melakukan fungsi sebagai state non-exter state atau melakukan diplomasi secara informal, diplomasi publik buat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, aktivitas masyarakat Indonesia, peluangnya saya mengakui bahwa ketika saya berada di Aljazair, yang namanya para peserta UMKM Indonesia itu cukup diapresiasi di luar negeri. Jadi kemampuan mengolah kreativitas itu sangat dihargai, dan beberapa produk yang misalnya kaitannya dengan kriya ketika kami tampilkan dalam pameran di Aljazair ini itu benar-benar menjadi dituju betul oleh para penyuka produk-produk Indonesia dari daerah remote atau misalnya dari pulau-pulau terpencil itu akhirnya bisa dimudahkan dengan adanya pembangunan infrastruktur. Jadi misalnya dari Jogja ke Jakarta dulu diperlukan sampai 10 jam misalnya naik kendaraan dan sebagainya, karena biasanya itu yang namanya transportasi itu menggunakan transportasi darat, lalu kemudian akhirnya bisa terpotong tinggal hanya 6 jam. Jadi ini sungguh-sungguh bisa membantu pengembangan ekonomi kreatif lewat influencer atau lewat apa aja lah, itu bisa kanal digital apapun bisa dilakukan supaya produk kita itu berhasil terjual dengan baik. Dan yang terakhir, dan ini sesuatu yang perlu saya highlight adalah berani rugi, gitu ya. Saya pernah melakukan pertemuan dengan pengusaha yang ada di Jawa Timur ceritanya. Dalam rangka waktu itu saya membawa pengusaha-pengusaha dari Aljazair untuk ke Indonesia. Saya tidak menyampaikan bahwa saya itu duta besar. Pokoknya intinya saya hanya ingin mencari tahu. Lalu apa yang terjadi? Ada yang menyampaikan begini, wah kok saya ke Afrika ya Bu ya, Afrika itu waduh saya rugi banget ini kami ke sana sekali padahal.
Kami sekali ke sana mempromosikan ini itu, aduh rugi sekali Bu, jadi kami mungkin tidak akan melakukan itu. Nah, jawaban seperti itu adalah salah sama sekali. Karena yang namanya pelaku usaha dimanapun itu jangan mengharap untung dulu di awal. Jadi yang harus dipikirkan adalah rugi tapi untuk kemaslahatan berikutnya. Misalnya salah satu contoh pengusaha Cina yang ada di Al Jazeera. Lagi-lagi saya ngomong Al-Jazeera karena memang ini pengalaman saya gitu ya. Mungkin subject to individual experience yang lain gitu. Tetapi ketika saya di Al-Jazeera ini saya melihat Cina itu caranya mudah, bukan mudah. Cara yang dilakukan adalah misalnya dia melakukan kerjasama masih rugi. Terus kemudian apa yang dia lakukan adalah membangun opera, gedung opera. Kalau ini udah tingkat yang sangat besar itu ya. Membangun gedung opera yang ada di Al-Jazeera gratis. Mereka waktu itu masih rugi, hitung-hitungannya rugi. Tetapi hari ini yang kami dengar informasinya, Cina itu mendapatkan banyak proyek dari pemerintah Al-Jazeera. Nah ini salah satu cara, ini the way kalau kita mau berkreasi dan inovasi, ya itu yang harus dilakukan. Misalnya sekarang karena kita memang biayanya cukup rendah ya untuk industri kreatif ini. Misalnya kalau misalnya dia membeli produk ini, nanti kalau misalnya membeli Indomie, nanti Indomie akan dimasakkan Indominya, dikasih telur, dikasih ayam dan sebagainya free misalnya just untuk beberapa saat. Kemudian setelah mereka kemudian suka, kemudian terpenetrasi, menyampaikan kepada orang lain, nah disitulah kemudian kita akan mendapatkan benefit. Nah, benefit ini harus kita hitung dan kita riset lagi supaya apa? Supaya nanti ketika kita ngomong soal keuntungan itu bisa terukur. Nah, kalau kita terukur, kita akan tahu kalau kita akan melakukan inovasi dan pengembangan berdasarkan ukuran yang sudah pasti, yang sudah kita lihat dari riset yang telah kita lakukan.